Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Majelis Hakim dalam sidang putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Kamis kemarin memutuskan untuk menjatuhkan vonis selama hukuman yang sama, yaitu 12 tahun penjara terhadap Mario Dandi. Hakim menyatakan Mario terbukti bersalah melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terhadap Kristalino David Ozora. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis 12 tahun penjara terhadap Mario Dandi. Itu artinya Mario Dandi tetap divonis dengan lama hukuman yang sama 12 tahun penjara. Hal tersebut diputuskan Ketua Majelis Hakim Tony Pribadi dalam sidang putusan banding yang digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta pada Kamis 19 Oktober. Hakim menyatakan Mario terbukti bersalah dan melakukan penganiayaan berat secara berencana terhadap Kristalino David Ozora. Demikian putusan atas nama terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dan oleh karena itu dikuatkan. Demikian putusan kami nyatakan ditutup. Sebelumnya Mario Dandi dinyatakan telah melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim kembali menegaskan Mario Dandi telah merencanakan penganiayaan terhadap David Ozora. Hakim juga menghukum Mario Dandi untuk membayar restitusi atau ganti rugi sebesar 25 miliar rupiah. Pemirsa, pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyerahkan berkas pendaftaran sebagai peserta pemilihan umum 2024 ke Komisi Pemilihan Umum KPU di Jakarta pada Kamis 19 Oktober kemarin. Mereka menjadi pasangan calon pertama yang mendaftar ke KPU. Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyerahkan berkas pendaftaran sebagai calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum KPU di Jakarta, Kamis 19 Oktober pukul 10.13 waktu Indonesia Barat. Berkas persyaratan kedua pasangan calon atau paslon tersebut diserahkan oleh perwakilan gabungan partai pengusung dan diterima oleh Ketua KPU Hashim Ashari. Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Ketua DPR itu turut didampingi oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syahiku, dan petinggi PKB serta jajarannya. Pasangan Anies dan Muhaimin atau disingkat Amin menjadi capres dan cawapres pertama yang mendaftarkan diri ke KPU. Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Masih di seputar Pilpres, pemirsa, massa yang mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud MD memadati kawasan Tugu Proklamasi pada Kamis 19 Oktober. Mereka mengantarkan pasangan Ganjar Mahfud untuk mendaftar ke KPU secara resmi sebagai capres dan cawapres pemilu 2024. Silakan yuk kita panas-panasan bareng-bareng. Langsung aja bergabung yang masih ada di bawah tenda. Aja nih. Jauh-jauh.
menunjukkan bahwa kita berbeda sekalipun kita. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengedukasi pemuda dan LSM di Pangkal Pinang untuk mewujudkan peran generasi muda dalam pemberantasan korupsi. Dalam kegiatan ini, pemuda diajarkan untuk mampu memahami dan memberi respon yang tepat terhadap cikal bakal tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membekali generasi muda terkait pemahaman seluk-beluk tindak pidana korupsi pada Rabu 18 Oktober. Pelaksana Harian Direktur Peran Serta Masyarakat, Johnson Ridwan mengatakan para peserta diberikan materi pemahaman tentang korupsi agar dapat memberi respon yang tepat terhadap cikal bakal tindak pidana korupsi di lingkungan masing-masing. Kita mengajarkan apa itu perbuatan korupsi, ya kan, dampaknya apa, kemudian apa yang kemudian bisa dilakukan pemuda dalam kapasitasnya, ya kan. Terus kita ajarkan juga bagaimana kemudian mereka bisa menulis, kemudian kita ajarkan juga apa itu potensi-potensi korupsi yang terjadi di lingkungan mereka, ya kan. Bagaimana kemudian mereka menyikapi tentang kejadian-kejadian yang tidak mereka pikir itu kurang lepas. Adapun kegiatan ini diikuti oleh 80 peserta yang diselenggarakan selama 2 hari, yakni mulai dari tanggal 18 hingga 19 Oktober. Kita ke Jeddah Arab Saudi. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendapatkan perintah dari Presiden Joko Widodo untuk menghadiri pertemuan luar biasa tingkat Menteri Luar Negeri Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Jeddah Arab Saudi. Pertemuan ini membahas situasi di Gaza, Palestina. Indonesia mengecam keras agresi Israel ke warga sipil di Gaza dan seluruh wilayah Palestina. Pemerintah Indonesia menyampaikan kecaman keras terhadap agresi warga sipil di Gaza dan seluruh wilayah pendudukan di Palestina. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi usai menghadiri pertemuan luar biasa tingkat Menlu Organisasi Kerjasama Islam OKI di Jeddah, Arab Saudi, Rabu 18 Oktober yang membahas tentang memburuknya situasi di Gaza. Retno mengatakan Indonesia dengan tegas meminta agar eskalasi segera dihentikan. Fokus pada masalah kemanusiaan dan selesaikan akar masalah sesuai parameter internasional yang disepakati. Indonesia telah menyampaikan kecaman keras atas serangan Israel terhadap fasilitas sipil, termasuk rumah sakit. Kecaman tersebut juga saya sampaikan dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri OKI. Selain itu, di dalam pertemuan OKI, Indonesia juga menyampaikan kecaman keras terhadap agresi atas warga sipil yang unprecedented di Gaza dan seluruh wilayah pendudukan di Palestina. Upaya Indonesia untuk mengevakuasi WNI dari wilayah konflik masih belum berhasil karena situasi yang sulit. Oleh sebab itu, Indonesia menekan OKI untuk segera mengirim pesan kuat sekaligus memobilisasi dukungan internasional untuk mengatasi situasi di Gaza. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV.
Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Masoni Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Pemirsa, sebanyak 8 kelompok kesenian wayang turut memeriahkan Festival Wayang Orang Nasional 2023 di Kota Semarang, Jawa Tengah pada 18 hingga 21 Oktober 2023. Kegiatan ini digelar oleh pemerintah Kota Semarang dalam rangka menyambut Hari Wayang Nasional yang jatuh pada 7 November mendatang. Festival Wayang Orang Nusantara 2023 digelar di Gedung Kinarto Sabdo, Komplek Taman Budaya Raden Saleh atau TBRS Kota Semarang, Jawa Tengah, selama 4 hari, mulai dari tanggal 18 hingga 21 Oktober. Gelaran yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Semarang ini dimeriahkan oleh penampilan 8 kelompok kesenian wayang orang, mulai dari Wayang Orang Barata dari Jakarta, Wayang Orang Ngesti Pandowo dari Semarang, hingga Wayang Orang Kalimantan Selatan. Warga dapat menyaksikan secara gratis penampilan yang dijadwalkan 2 kali pertunjukan setiap harinya, yakni sore pukul 15 waktu Indonesia Barat dan malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin menyatakan, selain untuk memperkenalkan wayang orang kepada masyarakat khususnya generasi muda, gelaran ini juga menjadi salah satu wujud pelestarian seni budaya warisan leluhur yang di dalamnya terkandung nilai-nilai perjuangan untuk mempererat persatuan bangsa. Karena
memegang memang prinsip bahwa kebudayaan adalah merupakan warisan dan di sana memiliki nilai-nilai spiritual, nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai dalam rangka mempererat persatuan dan persatuan. Sehingga dengan demikian, dengan kita laksanakannya festival budaya ini, kita berharap bahwa Semarang sebagai sebuah kota yang selama ini sudah merindukan budaya, pasti akan terus berkiprah untuk tetap menjaga budaya yang ada di Indonesia. Festival Wayang Orang Nusantara 2023 ini pun mampu menarik perhatian masyarakat karena pertunjukan wayang orang termasuk salah satu kesenian yang cukup langka jika dibandingkan dengan wayang kulit. Sangat menarik sekali ya, karena di era modern ini kan banyak budaya kan jarang ya anak muda yang tahu. Jadi dengan adanya festival ini yang diadakan oleh Pemkot sangat menarik dan antusias sekali, pengunjungnya banyak sekali. Selain sebagai bentuk pelestarian seni budaya Nusantara, Festival Wayang Orang Nasional 2023 ini digelar dalam rangka menyambut Hari Wayang Nasional yang diperingati pada 7 November mendatang. Pemirsa, warga di kawasan pesisir selatan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang sebagian besar merupakan nelayan memiliki tradisi unik saat memasuki puncak musim kemarau, yakni berburu kerang sampir. Kerang jenis ini hanya muncul sekali dalam setahun dan memiliki nilai jual yang tinggi karena cita rasanya yang unik. Warga di kawasan pesisir selatan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memiliki tradisi yang unik saat puncak musim kemarau, yaitu berburu kerang atau karangan sampir, seperti yang terlihat di Pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian pada Rabu sore 18 Oktober. Kerang yang diburu ini sejenis dengan kerang simping, namun bentuknya lebih lengkung dan berwarna merah kecoklatan, yang biasa disebut oleh warga sebagai kerang sampir. Dalam satu hari, warga sekitar mampu mendapatkan lebih dari 5 kg kerang per harinya, yang dijual seharga Rp10.000 per kilogram. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lumajang menjelaskan, kerang sampir hanya muncul setahun sekali, yakni saat musim kemarau. Pada musim kemarau 2022 lalu, nelayan berhasil menangkap 3 ton kerang yang seluruhnya habis dipasarkan untuk memenuhi permintaan dalam kota. Kerang ini munculnya, fenomena ini munculnya ketika musim kemarau agak mulai panjang. Jadi dari kondisi ekosistem di perairan yang menunjukkan bahwa terumbu karang itu tumbuh sehat, di situ gelombang yang membawa ekosistem seperti kerang ini ke tepi pantai akhirnya menempel banyak di karang-karang. Nah, ketika air surut sepanjang musim kemarau ini air surut, nelayan lebih gampang untuk mendapatkan kerang itu. Selain nikmat karena tekstur dagingnya yang lembut dan padat, kerang ini juga baik untuk menjaga kesehatan tubuh karena mengandung kalsium dan fosfor, terutama jika dikonsumsi dalam porsi yang sesuai. Demikian kabar Indonesia, pemirsa. Nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Putri Lestari pamit dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.